Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Fitomedicine bersama saya Dona Mareta Aryastanti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai fitomedicine yang berkhasiat untuk hepatoprotektif dan anti hepatitis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dua tema besar. Yang pertama adalah fitomedicine yang berkhasiat untuk hepatoprotektif, di mana saya akan menjelaskan tentang definisinya, mekanisme hepatoprotektor, senyawa fitokimia yang berkhasiat sebagai hepatoprotektor, dan contoh-contoh fitomedicine atau obat herbal yang berkhasiat sebagai hepatoprotektor. Kemudian pada tema besar kedua, yaitu fitomedicine sebagai anti hepatitis, di mana kita akan membahas mengenai definisi hepatitis, mekanismenya, senyawa fitokimia yang dapat berkhasiat sebagai anti hepatitis, serta contoh-contoh fitomedicine atau obat herbal yang berkhasiat sebagai anti hepatitis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hepatoprotektor. Hati merupakan organ utama untuk hampir semua jalur metabolisme tubuh, termasuk pemrosesan xenobiotik seperti obat-obatan dan netralisasi racun serta patogen. Oleh karena itu, hati sering terpapar oleh agen-agen berbahaya dan rentan terhadap infeksi oleh berbagai macam agen pencetusnya, seperti mikroorganisme, bisa dari virus, bakteri dan patogen lain, obat-obatan, dan bahan kimia atau zat yang bersifat hepatotoksik, serta berbagai penyakit autoimun. Zat-zat yang bersifat hepatotoksik dapat secara langsung atau melalui mekanisme stres oksidatif memicu respon inflamasi di hati dengan meningkatkan secara signifikan tingkat sitokin pro-inflamasi seperti TNF-alfa dan IL-6. Mayoritas tanaman herbal yang memiliki aktivitas hepatoprotektif telah terbukti dapat menekan stres oksidatif dan juga inflamasi sehingga dapat dijadikan sebagai sumber hepatoprotektor, yaitu senyawa-senyawa yang dapat memberikan perlindungan dan atau memulihkan hati dari kerusakan akibat agen-agen yang dapat merusak hati. Menurut penelitian, obat herbal dapat berkhasiat sebagai hepatoprotektor dengan cara menurunkan stres oksidatif, menurunkan stres pada retikulum endoplasmik, menurunkan inflamasi dan disfungsi mitokondria, menurunkan lipotoksisitas, menurunkan lipogenesis serta meningkatkan lipolisis sehingga dapat menurunkan kondisi steatosis atau perlemakan pada hati. Selain itu, obat herbal juga dapat menurunkan pembentukan kolagen sehingga dapat memperbaiki kondisi fibrosis yang dapat merusak struktur hati. Peristiwa-peristiwa ini secara umum memberikan pengaruh positif terhadap kondisi metabolik hati secara keseluruhan karena dapat menurunkan resistensi insulin, meningkatkan toleransi glukosa, memperbaiki fungsi metabolisme hati, mengatasi inflamasi serta stres oksidatif, serta menetralisir toksin-toksin di dalam tubuh. Berikut merupakan skema dari senyawa-senyawa fitokimia yang dapat berkhasiat sebagai hepatoprotektor. Menurut penelitian, senyawa metabolit sekunder golongan alkaloid, saponin, terpen, flavonoid, dan lignan dilaporkan dapat berkhasiat sebagai hepatoprotektor. Selain itu, senyawa metabolit primer seperti polisakarida juga dilaporkan dapat berkhasiat sebagai hepatoprotektor. Berikut adalah beberapa tanaman herbal atau fitomedicine yang telah terbukti berkhasiat sebagai hepatoprotektor. Mari kita bahas beberapa tanaman ini secara lebih detail. Yang pertama, rimpang kunyit dari tanaman Curcuma longa. Kandungan kimia utama dari tanaman ini adalah kurkuminoid dan minyak atsiri. Struktur kimia dari kurkumin dapat dilihat pada slide. Secara farmakologis, efek hepatoprotektor dari rimpang kunyit telah terbukti secara in vitro dan in vivo pada hewan coba. Untuk dosis dan keamanan dapat dilihat pada slide. Berikutnya adalah herba meniran dari tanaman Phyllanthus niruri. Kandungan utama dari herba meniran ini diantaranya phyllantin, hipophyllantin, phyllantenol, dan lain sebagainya. Struktur kimia dari phyllantin dapat dilihat pada slide. Secara farmakologis,
Herbameniran berkhasiat sebagai hepatoprotektor. Filantin dan hipofilantin diduga merupakan senyawa yang berkhasiat sebagai hepatoprotektor. Dosis dan keamanan dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah rimpang temulawak dari tanaman Curcuma santoriza. Kandungan utama yang terdapat pada tanaman ini diantaranya adalah kurkumin dan santorizol. Struktur kimia dari santorizol dapat dilihat pada slide. Secara farmakologis, rimpang temulawak dapat berkhasiat sebagai hepatoprotektif. Dengan kandungan santorizol dapat menghambat kerusakan hati. Dosis dan keamanan dapat dilihat pada slide. Selanjutnya kita akan membahas tentang fitomedicine yang berkhasiat sebagai antihepatitis. Hepatitis adalah peradangan hati yang disebabkan oleh berbagai virus menular maupun agen tidak menular yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan, di mana beberapa diantaranya bisa berakibat fatal. Ada 5 jenis utama virus hepatitis yang disebut sebagai tipe A, B, C, dan D, dengan virus tipe B dan C yang merupakan penyebab paling umum untuk sirosis hati, kanker hati, dan kematian terkait virus hepatitis. Diperkirakan 354 juta orang di seluruh dunia hidup dengan hepatitis B dan C, dan sebagian besar dari para penderita tersebut mengalami kendala dalam hal pengujian penyakit dan pengobatannya. Inflamasi atau peradangan hati dapat disebabkan oleh agen tidak menular atau disebut juga dengan toxic hepatitis, seperti alkohol, obat-obatan seperti acetaminophen, dan senyawa kimia lain yang bersifat toksik. Selain itu, peradangan hati juga dapat disebabkan oleh agen menular atau infectious hepatitis, seperti virus, bakteri, dan mikroorganisme parasit lainnya. Namun, penyebab paling umum yang menyebabkan hepatitis adalah virus hepatitis. Infeksi yang terjadi dapat menyebabkan inflamasi yang kemudian berkembang menjadi fibrosis, di mana sel membentuk jaringan parut sebagai respon dari peradangan yang berlanjut. Jika kondisi ini berkepanjangan, maka fibrosis akan berkembang menjadi sirosis, yang merupakan stadium lanjut dari hepatitis, di mana terjadi kerusakan sel-sel hati yang mengakibatkan perubahan struktur dan bersifat irreversible, sehingga menyebabkan fungsi hati menjadi tidak normal. Sirosis merupakan faktor risiko terbesar untuk perkembangan karsinoma hepatoseluler atau kanker hati. Menurut penelitian, infeksi hepatitis C kronis dapat menyebabkan seltosis atau perlemakan hati yang dapat mempercepat fibrosis dan sirosis. Selain itu, superinfeksi dengan virus hepatitis delta pada individu yang telah mengalami infeksi virus hepatitis B kronis menyebabkan perjalanan penyakit yang dipercepat yang dapat mengakibatkan gagal hati dan atau karsinoma hepatoseluler. Sirosis adalah komplikasi atau stadium lanjut dari berbagai penyakit hati, berupa terjadinya kerusakan sel hati yang membentuk jaringan parut atau fibrosis dan bersifat irreversible. Perubahan struktur yang terjadi pada sirosis mengakibatkan fungsi hati menjadi tidak normal. Sirosis terjadi sebagai respon terhadap kerusakan pada hati ketika sel-sel hati berusaha memperbaiki diri dan dalam prosesnya membentuk jaringan parut. Berikut merupakan skema dari senyawa-senyawa fitokimia yang dapat berkhasiat sebagai anti-hepatitis. Menurut penelitian, senyawa metabolit sekunder golongan flavonoid, lignan, saponin, dan alkaloid dilaporkan dapat berkhasiat sebagai anti-hepatitis. Berikut adalah beberapa tanaman herbal atau fitomedicine yang telah terbukti berkhasiat sebagai anti-hepatitis. Mari kita bahas beberapa tanaman ini secara lebih detail. Yang pertama, herba sambiloto dari tanaman Andrographis paniculata. Kandungan utama dari tanaman ini adalah Andrographolida, deoxyandrographolida, dan lain sebagainya. Struktur kimia Andrographolida dapat dilihat pada slide. Secara farmakologis, fitomedicine ini dapat berfungsi sebagai antivirus, imunostimulan, antiinflamasi, dan penurun demam. Untuk dosis dan keamanan dapat dilihat pada slide.
Selanjutnya adalah daun pegagan dari tanaman Centella asiatica. Kandungan kimia yang terkandung diantaranya adalah asiaticosida, madecasosida, asam asiatat, dan lain sebagainya. Struktur kimia dari asiaticosida dapat dilihat pada slide. Secara farmakologis, asiaticosida dan glukosida merupakan kandungan kimia yang banyak digunakan sebagai antihepatitis non-virus. Asiaticosida juga mempunyai potensi melindungi nekrosis hati dan menunjukkan efek hepatoprotektif yang luar biasa. Dosis dan keamanan dapat dilihat pada slide. Berikut adalah referensi yang digunakan pada pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.